Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Nah, mari kita kembali belajar, yaitu belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu pekerjaan di sekitarku. Nah, untuk pembelajaran 1 ada di situ tujuan pembelajaran dapat dibaca ya. Nah, mari kita pertama di dalam pembelajaran ini memperhatikan gambar, yaitu mengenai pekerjaan. Nah, pada hari yang lewat kita telah belajar tentang pekerjaan ataupun jenis-jenis pekerjaan. Ini pun ada di pembelajaran kita hari ini mengenai pekerjaan atau kegiatan pekerjaan ya. Nah, dapat diperhatikan gambar. Nah, perhatikan atau amati gambar itu. Gambar itu adalah gambar seorang nelayan. Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, apa pekerjaannya? Iya, jenis pekerjaannya tadi nelayan. Tempatnya di mana itu? Iya, di laut, bisa di sungai, di danau. Nah, apa tugasnya di situ? Tugasnya menangkap ikan. Nah, ikan yang ditangkapnya manfaatnya bagi orang lain, yaitu menyediakan ikan untuk orang lain atau untuk kita pun bisa. Itulah tugas nelayan. Nah, mari kita lagi memperhatikan antara dua gambar, yaitu gambar seorang nelayan dan seorang kepala sekolah. Ya, ini tetap mengenai pekerjaan. Nah, untuk mengenai pekerjaan ini, mari kita baca bacaan di bawah ini. Pak Weli kepala sekolah. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli seorang senang ya. Maaf ya, Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat menyesuaikan diri ya bersama temannya. Nah, di sini Pak Weli memperhatikan semua murid-muridnya setiap hari. Nah, semua unik dilihatnya. Ya, baik sifat maupun kecerdasannya. Nah, Sudin adalah penduduk asli dari Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin suka memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya. Maka Pak Weli memikirkan bagaimana muridnya supaya dapat mengikuti lomba pidato. Nah, di sini Pak Weli tadi sebagai kepala sekolah ya memikirkan bagaimana supaya bisa muridnya tadi yaitu Sudin untuk mengikuti lomba ya. Baru Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari
Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas di benak Pak Weli. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Nah, esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang itu. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang dirancanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli itu ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah murid kelas 4, 5, dan 6. Sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Nah, para bapak dan ibu pejabat daerah, itulah yang diharapkan oleh Pak Weli untuk melelang pisang tadi yang dipanen mereka secara gotong royong. Nah, untuk apa pisang ini? Setelah semua terlelang oleh para pejabat tadi, pisang tadi, Pak Weli mengumpulkan uangnya dan Pak Weli pun memberangkatkan si Sudin tadi untuk ikut lomba pidato. Nah, dengan cara Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu Bapak Weli tadi, para pejabat tadi pun semua terharu melihat sikap oleh Pak Weli karena pedulinya terhadap anak didiknya. Nah, tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati dalam pekerjaan. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan si Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya. Si Sudin pun berangkat ke kota beserta wali kelasnya. Nah, dengan tadi berkat hasil lelangan pisang tadi, sehingga si Sudin dapat berangkat mengikuti lomba ke kota. Nah, Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Tadi kepala sekolahnya Pak Weli bertekad harus pergi atau bagaimana anaknya biar bisa mengikuti lomba. Dia memberangkatkan satu orang anaknya, yaitu bernama Sudin. Dan Sudin pun berangkat beserta atau didampingi oleh kelasnya. Nah, dengan tekad kepala sekolahnya, Sudin pun berhasil meraih juara 1 untuk lomba pidato. Nah, dengan demikian usaha kepala sekolah tadi berhasil atau tidak sia-sia.
dalam bacaan ini, mari kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Pak Willy. Ibu ulang ya, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi yang berjudul Pak Willy sebagai kepala sekolah. Siapa tokoh-tokoh yang ada di situ? Iya, Pak Willy, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Willy tadi? Nah, Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pertanyaan ketiga, mengapa Bapak Willy memiliki harapan tersebut? Iya, Bapak Willy memiliki harapan tersebut agar si Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nah, pertanyaan keempat, apa yang dilakukan Bapak Willy dan siswa di sekolahnya? Iya, yang dilakukan oleh Bapak Willy dan siswa di sekolahnya Pak Willy ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Nah, kalau kita ikuti bacaan tadi, perlukah kita contoh sikap para tokoh di atas? Iya, perlu, karena sikap sebagai kepala sekolah, dia peduli akan anak didiknya. Nah, dan sikap tokoh-tokoh yang lain perlukah kita tiru? Iya, karena mereka saling mendukung. Kenapa disebut saling mendukung? Mau melelang pisang tersebut. Dengan hasil pisang tersebut, maka Sudin dapat diberangkatkan oleh kepala sekolahnya atau Pak Willy mengikuti lomba pidato. Sehingga dengan lomba pidato si Sudin tadi, ia pun mendapatkan hasil. Dia menggelar juara pertama. Maka Bapak Willy tadi tidak sia-sia kerjaannya atau usahanya. Nah, mari kita lanjut belajar. Nah, sekarang tadi kita melihat gambar masih nelayan, seorang nelayan menggunakan perahu. Itu perahu itu dipakai waktu masa dulu atau nelayan yang disebut nelayan tradisional. Sekarang sudah ada nelayan modern. Nah, apa perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Nah, mari kita perhatikan. Nelayan tradisional itu menggunakan apa di situ? Sedangkan nelayan modern itu menggunakan apa di situ? Perhatikan. Nah, bisa kita menggunakan atau membuat diagram pen biar kita terus bisa membedakan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, menangkap ikan menggunakan jaring. Perhatikan, nelayan tradisional pergi melaut malam hari. Sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja. Kedua,
nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Keempat, nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. 5. Nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Nah, sekarang bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Iya, sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Ya. Nah, lihat itu gambar yang menggunakan bom ikan. Lihat gambar yang menggunakan pukat harimau. Nah, apa dampak bagi sumber daya alam? Nah, akibat penggunaan bom ikan, pertama ya, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari air laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Sedangkan akibat penggunaan pukat harimau, ya, pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Kedua, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang. Ketiga, anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Ya, itulah tadi dampaknya bila menggunakan pukat harimau dan bom. Nah, sekarang perhatikan kegiatan penangkap ikan ya. Iya, dia melaut menangkap ikan. Setelah ikan dikumpulkan, baru itu ikannya diantar ke pasar, baru di pasar dijual. Setelah dijual di pasar, beli para konsumsi ya yang menggunakan, baru dibawa ke rumah, ikannya digoreng, baru terakhir ikannya siap dimakan. Nah, ya, kegiatan ekonomi ya, produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya bercocok tanam, membuat sepatu dan merakit kendaraan, merancang bangunan, mengajar dan mengobati orang sakit ya. Sedangkan distribusi, kegiatan penyaluran barang dan jasa dan produsen ke konsumen. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya penjual makanan, petani, nelayan, peternak, dan sebagainya. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut,
polisi, supir, dan sebagainya. Ya, banyak lagi. Nah, itulah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi nanti ada pun tugasmu, yaitu pembelajaran 1 di situ mengenai nanti kau amati di situ suatu pekerjaan, baru mengeluskan nama-nama pekerjaan itu, barang yang dihasilkan, kegiatan apa di situ, jual beli, ya. Nah, dengan demikian kamu baca lagi materi yang ibu berikan sehingga kamu akan dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku temamu, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan dengan benar. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat belajar.